Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Rumahku Surgaku bersama Kang Fatur, persembahan Bank BJB. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Masih semangat ibu-ibu? Coba saya pengen cek dulu suaranya nih ya. Mana suara istri-istri soleha? Suami-suami soleh? RCTV? Wow, Masya Allah luar biasa. Kang, menyambung yang tadi ya, yang terputus tadi bahwasanya ini adalah tahun yang mulia ya Kang ya, Hijriah ini ya. Nah seperti apa nih Kang, monggo dilanjutkan. Ya. Yang pertama karena dinisbatkan kepada Allah, maka kemudian segala yang dinisbatkan kepada Allah menjadi mulia. Dan syogianya kita juga memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Salah satu di antara tanda ketakwaan seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat ia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan Muharram atau di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Allah adalah Ashhurul Hurum, dan di antaranya adalah bulan Muharram seperti yang disampaikan oleh para ulama, para ahli tafsir. Maka seyogianya kita pun sebagai keluarga muslim yang insya Allah setiap keluarga yang hadir dan para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya keluarganya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Maka harus bisa membumikan nilai-nilai Ashhurul Hurum dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga insya Allah itu akan menjadi salah satu indikator keluarga kita betul-betul keluarga yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, itu dia penjelasan dari Kang Fatur. Dan ini sudah ada yang penasaran pengen bertanya nih Kang. Ya, sudah siap nih. Silakan Ibu yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asis Setiawati, perwakilan dari Dewan Guru Yayasan Al-Watuniyah Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Mau tanya Kang? Mangga. Bagaimana cara positif untuk menyambut Tahun Baru Islam? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang positif kalau menyambut tahun Masehi, tahun baru Masehi kan petasan, terus kemudian juga konser-konser ya Kang biasanya. Trompet, kumpul-kumpul, menghabiskan waktu, betul. Tidak ada faedahnya, betul. Yang lebih berfaedah Kang. Baik. Ibu Asih ya. Asih, ya. Pertanyaannya sangat super sekali. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Asih. Bagaimana cara positif menyambut tahun baru Hijriah? Dan beberapa saat lagi kita insya Allah akan menyambut tahun baru Hijriah. Yang pertama adalah sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara positif menyambut tahun baru Hijriah yang pertama kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah, artinya Allah dengan menyambungkan kita dengan tahun berikutnya itu menandakan bahwa Allah panjangkan usia kita, Allah masih sayang kepada kita sehingga Allah panjangkan usia ini hingga menemui tahun berikutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bermuhasabah, introspeksi, melihat ke belakang. Setahun yang telah kita lewati kemarin, adakah perbuatan baik yang telah kita lakukan sehingga kemudian kita akan merasa begitu bersyukur kepada Allah bahwa kita mampu melaksanakan kebaikan tersebut, tidak lain semuanya adalah Allah. Kemudian kita melihat lagi ke belakang, apakah di belakang atau setahun yang telah berlalu adakah perbuatan yang tidak baik yang telah kita lakukan? Kalau memang kita dapatkan, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah untuk kita beristighfar, bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Panjang nggak ini jawabannya? Panjang ya? Nggak apa-apa biar jelas Kang. Yang ketiga, sebagai tanda syukur bersodakoh. Ya, mungkin ini bahasanya umum.
Tetapi khusus untuk hari Muharram menyambut tahun baru Hijriah adalah yuk kita bersedekah, menunjukkan bahwa tanda syukur kita kepada Allah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan sebagian harta benda kita, kemudian wujud nyata dari tanda syukur kita kepada Allah adalah dengan kita menyisihkan sebagian harta benda kita. Barangkali itu ada beberapa yang yang berkaitan dengan bagaimana cara positif kita menyambut tahun baru Hijriah. Kalau teknisnya, misalkan kayak kita bikin acara-acara yang positif. Kalau memang kita adakan karnaval boleh, tetapi nggak boleh urakan, harus tertib. Yang dilantunkan sholawat. Kemudian bikin acara-acara yang positif, diantaranya lagi adalah yuk siapa yang mampu membuat surat cinta kepada Rasul misalkan. Oh, surat cinta. Surat cinta kepada Rasul. Perlombaan membuat cinta kepada ibu. Itu saya kira sebuah hal yang sangat positif saat kita menyambut tahun baru Hijriah. Saya kira banyak sekali ya kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita menyambut tahun baru Hijriah. Barangkali seperti itu. Iya, kalau di kampung-kampung kan biasanya suka ada pawai obor kayak gitu ya Kang ya, betul. karnaval apa ya kayak binatang-binatang seperti itu ya Kang. Betul. Itu ada sejarahnya nggak sih Kang sebetulnya kayak pawai obor itu berkaitan dengan tahun barunya sendiri? Ya, sebetulnya sih itu hanya sebagai tanda syukur ya, tanda bahagia bahwa tahun baru Hijriah itu adalah sebagai identitas seorang muslim harus kita tunjukkan. Kalaupun kita ingin menunjukkan rasa bahagia dengan karnaval dan sebagainya, boleh sah-sah saja. Bahkan Rasulullah SAW juga terkadang menggelar pasukannya, kemudian berkeliling Madinah, ya untuk menunjukkan bahwa di samping kaum muslimin itu banyak, kuat, juga menunjukkan rasa bahagia. Jadi sah-sah saja, wajar-wajar saja, tetapi dengan catatan bahwa tidak boleh hura-hura, tidak boleh teriak-teriak. Ya. Yang dilantunkan hendaknya adalah sholawat. Yang kita lantunkan tasbih, tahmid, takbir. Intinya kita tunjukkan bahwa kita adalah keluarga muslim yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala kenikmatan Allah, termasuk adalah saat Allah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan tahun berikutnya. Iya, dan pastinya tahun baru tersebut mudah-mudahan diisi dengan catatan-catatan yang baik ya Kang ya. Catatan-catatan yang baik. Tadi muhasabah tadi. Iya. Catat. Betul sekali. Nah, sudah puas ya Ibu ya, Bu Asih ya? Baik, kemudian sudah ada yang akan bertanya lagi, silakan. Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Munwuryati dari Patayat Curugwetan. Mau tanya Kang, Mangga. bagaimana membiasakan generasi muda muslim agar lebih antusiasi menyambut tahun baru Hijrah daripada tahun baru Masehi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik ini Kang. Sangat menarik. Sangat menarik sekali. Baik, langsung saja dijawab dulu Kang. Baik, memang kita harus akui zaman akhir ini saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin illa wa ma ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu waktu kecuali keburukan lebih maju satu langkah daripada kebaikan. Termasuk fenomena yang ramai sekarang terjadi adalah ketika generasi muda kita itu lebih gandrung, lebih suka, lebih ramai merayakan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah. Padahal tadi saya katakan bahwa tahun baru Hijriah itu adalah salah satu identitas seorang muslim. Jika seorang muslim ada dalam hatinya kecintaan kepada agamanya, maka dia pasti akan memunculkan simbol-simbol keislaman. Termasuk salah satunya adalah meramaikan, menggaungkan tahun baru Hijriah untuk menunjukkan bahwa ini loh kita seorang muslim. Bukan berarti mau bikin anarki, bukan. Ya. Tetapi untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, saya kira di sini harus banyak
edukasi, pendidikan, menjelaskan tentang bagaimana Muharram, bagaimana esensi dan eksistensinya, belebet ya. Bagaimana esensi dan eksistensinya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jelaskan bahwa tahun baru bahwa Muharram ini adalah tahun hijrahnya Rasulullah, di mana ini adalah sebagai tonggak sejarah yang sangat-sangat luar biasa, memiliki dampak begitu besar terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase baru dalam dakwanya Rasulullah adalah ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Fase di mana Rasulullah bukan hanya sekedar mengajak tapi juga sudah membangun masyarakat Islam. Ya. Fase di mana setelah hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggaungkan dakwanya bukan hanya pada lingkup Mekah, Madinah, tapi ke seluruh Jazirah Arab. Sudah mengajak raja-raja di sekeliling negara Jazirah Arab. Sudah disebarkan begitu luas. Kapan itu? Dimulai saat ada fase perubahan, perpindahan dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Saya kira pendidikan seperti ini mungkin banyak sekali di antara pemuda kita yang tidak mengetahui. Sehingga kemudian kurang memahami esensi dan eksistensi Muharram, sehingga kemudian yang kesekian kalinya mereka kurang antusias dalam merayakan tahun baru Hijriah. Tapi alhamdulillah kayaknya belakangan ini sudah mulai ramai. Sudah mulai memang ya, gaungnya itu sudah. Gaungnya sudah ramai dan di berbagai macam tempat sudah dirayakan, terutama kalau malam hari. Ya, dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, pawai, kemudian memakai obor sambil sholawatan, merinding. Betul sekali. Terus juga ada lomba-lomba kan kayak hafizil Quran, kemudian juga tilawah seperti itu biasanya. Betul. Dan saya kira ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif bagi keluarga muslim untuk menyambut tahun baru Hijriah. Betul sekali, sangat positif sekali. Dan kan kita break dulu ya Kang ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di sini di Rumahku Surgaku bersama Kang Fatur, persembahan Bank BJB.